Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, suasana desa Karangjati lebih ramai dari biasanya. Warga berkumpul di lapangan kecil di depan masjid untuk melaksanakan salat Idul Adha. Anak-anak berlarian, ibu-ibu membawa besek kosong untuk pembagian daging, dan kaum bapak sibuk dengan pisau dan alat sembelih. Udara dingin pagi bercampur aroma tanah basah, sisa gerimis semalam. Kiai Hasan berdiri di mimbar darurat yang terbuat dari kayu jati. Ia memimpin khutbah dengan tenang. Wajahnya tua, berjanggut putih, dan sorot matanya tajam. Usianya mungkin lebih dari 60, tapi tubuhnya masih tegap. Ia dihormati di desa bukan hanya karena ilmu agamanya, tapi juga karena keteguhannya dalam memimpin warga saat bencana atau konflik datang. Setelah salat selesai, panitia kurban mulai menyembelih hewan satu persatu. Sapi, kambing, dan domba telah dikumpulkan sejak 2 hari lalu. Biasanya jumlah hewan kurban di desa ini tak banyak, paling 5 atau 6 ekor. Tapi tahun ini ada yang berbeda. 3 ekor sapi terbesar tidak datang dari tokoh masyarakat biasa, melainkan dari seseorang yang jarang terlibat kegiatan agama, Juragan Jarwo. Warga heboh saat mendengar bahwa Juragan Jarwo menyumbangkan 3 ekor sapi limosin. Badannya besar, gemuk, dan sehat. Tidak ada yang tahu dari mana ia membeli hewan sebesar itu, karena sebelumnya ia tak pernah ikut urunan kurban. Bahkan, ia dikenal pelit dan enggan bersosialisasi dengan warga biasa. Ia lebih sering mengurung diri di rumah besarnya, yang berdiri di ujung barat desa. "Saya sendiri yang kirim langsung dari kota, Kiai," ujar Juragan Jarwo saat datang pagi itu, mengenakan baju koko dan peci hitam, sesuatu yang jarang dilihat warga. Kiai Hasan hanya mengangguk. Ia menghargai kebaikan siapapun, tapi tetap menaruh rasa curiga. Terlalu banyak perubahan mendadak yang tidak lazim. Juragan Jarwo bukan tipe orang yang suka tampil di depan umum, tapi hari itu, ia berdiri di tengah warga, ikut membantu panitia, bahkan sesekali tersenyum kepada ibu-ibu yang mengambil daging. Pembagian daging berjalan lancar. Hampir seluruh rumah mendapatkan jatah. Panitia bekerja cepat, memotong, menimbang, dan membungkus. Anak-anak membantu mengantar besek ke rumah-rumah. Ibu-ibu mulai menyalakan tungku, menyiapkan bumbu, dan memasak gulai, sate, serta semur. Di pondok pesantren kecil milik Kiai Hasan, para santri ikut memasak di dapur belakang. Rofik dan Dani, 2 santri senior, bertugas mengatur logistik makanan, sementara beberapa yang lain mengupas bawang dan memotong kentang. Aroma masakan mulai tercium kemana-mana, membuat perut keroncongan. Namun di tengah keriuhan itu, Kiai Hasan duduk menyendiri di serambi masjid. Ia mengamati warga yang berlalu lalang, lalu menatap ke arah rumah Juragan Jarwo. Ia merasa ada yang tidak beres, tapi belum tahu apa. Perasaan itu datang tiba-tiba, seperti firasat. Seolah ada bayangan gelap yang menggantung di udara. Tidak terlihat tapi terasa. Beberapa kali ia mencoba menepis rasa itu. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin ini jalan tobat Juragan Jarwo. Mungkin ia ingin lebih dekat dengan masyarakat. Tapi nalurinya sebagai orang yang lama bergelut dengan ilmu batin dan spiritualitas terus mengusik pikirannya. Terlalu banyak yang janggal. Sapi-sapi itu terlalu besar, sehat, dan dikirim dalam waktu cepat. Dari mana datangnya, kenapa mendadak, dan mengapa dia berubah secepat itu? Di dapur umum yang dibuat di halaman pesantren, Rofik sempat berkomentar, "Pak Kiai, saya lihat sapi dari Juragan Jarwo tanduknya aneh, seperti ada bekas luka bakar." Dani menimpali, "Saya juga lihat ada tanda aneh di paha sapi. Seperti tulisan atau ukiran, tapi cuma sebentar. Pas dipotong hilang." Kiai Hasan hanya diam. Ia menatap keduanya dan berkata, "Besok malam kita tirakat." Mereka tak banyak bertanya. Sudah jadi kebiasaan di pondok jika Kiai meminta tirakat, pasti ada sesuatu yang serius. Para santri paham bahwa dunia ini bukan cuma urusan daging dan darah. Kadang ada yang tak terlihat ikut bermain. Sore hari, warga menyantap hidangan bersama keluarga. Tawa terdengar dari setiap rumah. Di meja makan, sate dan gulai sapi disantap
dengan lahap. Beberapa rumah bahkan mengundang tetangga untuk makan bersama. Tidak ada yang menyangka bahwa perayaan kali ini akan menjadi awal dari sesuatu yang mengerikan. Di ujung desa, rumah Juragan Jarwo tertutup kembali. Lampunya menyala redup. Tak ada suara dari dalam. Namun jika ada yang berdiri cukup dekat, mereka bisa mencium bau menyengat yang aneh. Bukan bau daging dibakar, tapi sesuatu yang seperti rambut terbakar dan tanah basah dicampur darah. Malam menjelang, desa Karangjati perlahan sunyi. Hanya suara jangkrik dan gemerisik angin yang terdengar. Kiai Hasan menutup kitabnya, lalu berdiri menatap bulan yang mulai naik. Dalam hati, ia mengucap doa. Sebuah permohonan agar jika memang akan ada ujian, warga Karangjati diberi perlindungan. Dan dari arah barat angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Malam pertama setelah pembagian kurban berjalan tenang hanya sampai menjelang tengah malam. Sekitar pukul 11, suara teriakan terdengar dari rumah Pak Saman. Tetangga yang tinggal bersebelahan langsung keluar, mengira terjadi kebakaran atau perampokan. Namun saat mereka masuk, mereka menemukan Pak Saman berguling di lantai. Mulut berbusa, matanya melotot. Istrinya menangis sambil memegangi tubuh suaminya yang terus berteriak tak karuan. Dia teriak-teriak bilang ada wanita berdiri di dapur. Tapi pas saya lihat, dapur kosong. Ucap Bu Saman terbata. Beberapa orang membantu memapah Pak Saman ke ruang tamu. Ustaz Tarmuji, salah satu santri senior yang tinggal dekat situ, datang membawa air doa. Ia membacakan ayat-ayat pendek, meneteskan air ke mulut Pak Saman. Setelah beberapa menit, tubuh lelaki itu melemas. Ia tertidur dengan napas berat. Saat ditanya setelah sadar, Pak Saman hanya bilang melihat wajah wanita pucat dengan rambut panjang berdiri sambil tertawa. Belum reda kejadian itu, keesokan paginya warga dikejutkan oleh kabar kematian seekor kambing milik Pak Dul. Tubuh kambing itu ditemukan kaku di kandang. Lehernya seperti dipelintir, tapi tanpa luka terbuka. Aneh, karena malam sebelumnya tidak terdengar suara gaduh dari kandang. Biasanya kalau ada hewan liar menyerang, kambing akan mengembik keras. Pak Dul yang pagi itu hendak memberi makan langsung memanggil tetangganya. Mereka berkerumun di dekat kandang. Sebagian mencoba memeriksa tubuh kambing, tapi tak menemukan tanda gigitan. Hanya mulut kambing terbuka dan lidah menjulur seperti dicekik. Ini bukan ulah binatang biasa, bisik seorang warga. Kabar menyebar cepat. Dalam waktu singkat, hampir seluruh warga desa mulai merasakan ketidaknyamanan. Malam-malam mereka dipenuhi mimpi aneh. Jalan setapak yang menuju ke sumur tua, suara tangisan perempuan dari dalam kamar, atau tubuh-tubuh berdarah di atas meja makan. Anak-anak menangis tanpa sebab, beberapa di antaranya mulai mengigau saat tidur. Di rumah Bu Wati, anak perempuannya yang berusia 7 tahun terus menyebut nama Nyai Rondo sambil menunjuk ke arah jendela. Kata-kata itu diucapkannya berulang kali, bahkan saat sedang tidur. "Kamu dengar sendiri, Kiai," ujar Bu Wati keesokan harinya. Dia nggak pernah tahu nama itu. Saya pun baru dengar malam itu. Kiai Hasan mengangguk. Ia datang ke rumah. Bu Wati bersama 2 santrinya setelah menerima kabar gangguan itu. Di dalam kamar anak tersebut, Kiai Hasan duduk sebentar, memejamkan mata lalu membaca ayat-ayat pelindung. Tangan kirinya memegang tasbih, sementara tangan kanan diletakkan di atas kepala anak itu. Tubuh si anak bergetar pelan saat doa dilantunkan. Mulutnya tiba-tiba menyeringai, dan suaranya berubah berat. "Masih kurang, masih kurang." Santri-santri bergidik mendengarnya. Kiai Hasan tidak panik. Ia melanjutkan bacaan dengan tenang sampai tubuh anak itu akhirnya tenang dan mulai terisak pelan. Setelah kejadian itu, Kiai Hasan tidak langsung kembali ke pondok. Ia berjalan menyusuri pinggiran desa, berhenti sejenak di beberapa titik. Matanya awas memperhatikan pohon-pohon tua, tanah yang retak, dan arah angin yang berhembus aneh. Ia mengenal tanda-tanda semacam ini. Bukan sekali 2 kali ia menangani gangguan tak kasat mata, tapi kali ini rasanya berbeda. Gangguan tidak hanya muncul di satu rumah, tapi hampir merata ke seluruh desa dalam waktu yang berdekatan. Malamnya, Kiai Hasan memutuskan untuk melakukan wirid khusus di masjid. Ia memerintahkan para santri untuk tidak keluar dari pondok setelah maghrib. Mereka juga diminta untuk memperbanyak zikir di kamar masing-masing.
Beberapa santri yang merasa tidak enak badan diminta beristirahat dan diberi air doa. Di masjid, Kyai Hasan membawa sajadah kecil, botol air putih dan kitab tua berwarna coklat. Ia duduk bersila di tengah ruangan dan mulai melafalkan wirid dengan pelan namun konsisten. Setiap ayat dibaca dengan penuh konsentrasi. Matanya sesekali terpejam, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Sekitar pukul 1 dini hari, angin kencang bertiup dari arah barat. Lampu masjid berkedip sebentar lalu kembali stabil. Di luar, suara anjing melolong panjang disusul oleh suara daun bergesekan, seperti ada yang berlari cepat di antara pepohonan. Kyai Hasan tetap duduk diam. Ia membuka kitabnya dan membaca satu bagian doa yang hanya dibaca dalam keadaan darurat. Setelah beberapa menit, suara di luar mereda, angin berhenti, dan suasana kembali sunyi. Pagi harinya, Kyai Hasan memanggil para santri ke ruang tamu pondok. Ia berdiri di depan mereka, wajahnya terlihat lelah tapi tetap tenang. "Kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak biasa," katanya tanpa basa-basi. "Ini bukan gangguan acak, ini terencana." Para santri saling menatap. Rofik memberanikan diri bertanya, "Apa ini ada hubungannya dengan daging kurban, Kiai?" Kyai Hasan tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jendela lalu berkata, "Segala sesuatu yang kita makan akan jadi bagian dari tubuh. Jika ada niat buruk dalam pemberiannya, maka niat itu ikut masuk." Dani terlihat menelan ludah. "Lalu kita harus apa?" "Kita jaga diri. Jangan makan daging sisa. Jangan keluar malam. Dan jangan percaya pada bayangan yang menyerupai orang yang kita kenal." Suasana mendadak sunyi. Para santri mulai menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar mimpi buruk atau gangguan biasa. Ini lebih dari itu. Sesuatu sedang mencoba mengambil sesuatu dari desa ini, dan waktu mereka tidak banyak. Pagi itu, Kyai Hasan duduk di serambi pondok sambil memeriksa ulang beberapa bungkusan sisa daging kurban yang tersisa di lemari dapur. Sebagian daging telah dibekukan untuk persediaan pondok, tapi ada satu bungkusan yang belum dibuka. Saat membuka plastik bening itu, matanya langsung tertuju pada lembaran kain yang membungkus potongan daging di dalamnya. Warnanya kecoklatan, seperti kain goni yang dipakai untuk membungkus karung. Tapi yang membuat Kyai Hasan terdiam bukan bahan kainnya, melainkan simbol aneh yang tergambar samar di salah satu sisinya. Simbol itu menyerupai lingkaran bertumpuk, di tengahnya terdapat bentuk segitiga dan garis-garis kecil seperti duri yang mengarah keluar. Ia mengenal pola itu, bukan dari kitab tapi dari pengalaman menolong warga di luar desa 2 tahun silam, saat menangani sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat pemujaan makhluk gaib. Simbol itu adalah bagian dari ritual pesugihan jenis tertentu, pengabdian pada makhluk gaib penuntut tumbal, biasanya dalam bentuk nyawa manusia atau daging yang disediakan lewat perantara makanan. Kyai Hasan menyimpan kain itu dalam map dan segera masuk ke musala kecil. Ia memutuskan untuk kembali bertirakat malam nanti, dengan niat khusus untuk mencari petunjuk tentang maksud di balik daging tersebut. Malam harinya, ia mengambil air wudhu, memakai sarung putih polos, dan mulai wirid di ruang tengah pondok yang telah dipersiapkan. Lilin kecil menyala di sudut ruangan. Ia membaca doa-doa khusus dengan tenang. 1 jam berlalu tanpa gangguan. Namun saat bacaan memasuki bagian ayat ruqyah terakhir, tubuhnya terasa berat dan keringat mulai menetes meskipun udara malam dingin. Tiba-tiba penglihatannya kabur. Di antara zikirnya, ia melihat bayangan besar perlahan muncul di hadapannya. Tingginya sekitar 2 meter, berkulit gelap dan matanya merah redup. Bayangan itu berdiri sambil memegang potongan daging yang aneh bentuknya. Saat dilihat lebih dekat, daging itu menyerupai wajah manusia, seperti kepala yang belum sempurna terbentuk. Sosok hitam itu lalu memasukkan daging itu ke mulutnya dan mengunyah perlahan, seolah menikmati setiap gigitan. Kyai Hasan terbangun dengan nafas tersengal. Ia tahu itu bukan mimpi biasa. Itu bentuk isyarat bahwa daging kurban dari Juragan Jarwo telah menjadi alat pemanggil atau sesajen tidak langsung kepada makhluk gaib. Keesokan harinya, ia memanggil Ustaz Tarmuji dan 2 santri senior. Mereka diajak ke rumah salah satu warga, tua bernama Mbah Ngadinem,
yang dulunya pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Juragan Jarwo saat masih muda. Rumah Mbah Ngadinem berada tak jauh dari kebun bambu. Saat mereka tiba, wanita tua itu sedang menjemur pakaian. Wajahnya keriput tapi matanya masih tajam. Begitu mendengar maksud kedatangan Kiai Hasan, ia menghela napas panjang. "Saya sudah lama ingin bicara tapi takut," ujarnya lirih. "Dulu waktu saya masih kerja di rumah Pak Jarwo, ada satu kamar yang nggak boleh didekati. Selalu dikunci. Bau dari sana aneh, kayak daging basi dan bunga busuk dicampur jadi satu." Kiai Hasan meminta detail. Mbah Ngadinem menjelaskan bahwa kadang di malam tertentu, suara orang menangis terdengar dari dalam kamar itu. Bukan seperti tangisan perempuan, tapi lebih mirip rintihan orang kesakitan. Ketika ditanya, Juragan Jarwo hanya berkata itu suara radio yang dinyalakan untuk mengusir tikus. "Saya pernah ngintip dari celah pintu, Kiai. Di dalam ada meja kayu besar, di atasnya banyak mangkuk dan kain merah. Tapi pas saya ketahuan, saya langsung dipecat." Keterangan itu makin memperkuat dugaan bahwa kamar itu adalah pusat ritual pesugihan. Kiai Hasan meminta Mbah Ngadinem untuk tidak bicara ke warga dulu agar tidak membuat panik. Ia pun pulang dengan wajah semakin serius. Namun kabar buruk tidak berhenti di situ. Siangnya, seorang warga bernama Pak Rifai nekat membakar sisa daging kurban dari Juragan Jarwo di belakang rumahnya. Ia mengaku merasa mual dan merinding setiap kali membuka lemari es tempat daging itu disimpan. Ketika api mulai membakar potongan daging itu, warga yang ikut menyaksikan mendengar suara aneh dari dalam bara. Suara tangisan kecil seperti suara anak yang menangis pelan muncul dan bertambah nyaring. Api tiba-tiba membesar, menyambar dedaunan kering di sekitarnya. Beberapa orang yang berdiri terlalu dekat langsung mundur ketakutan. Pak Rifai berteriak, "Astagfirullah, itu suara anak kecil, saya dengar sendiri." Kejadian itu membuat warga panik. Mereka mulai curiga satu sama lain. Sebagian warga membuang sisa daging ke sungai, yang lain memilih menguburnya dalam-dalam. Tapi tetap saja gangguan tidak berhenti. Mimpi buruk masih datang, anak-anak terus mengigau, dan kambing milik warga lain ditemukan mati dengan kondisi serupa. Kiai Hasan tahu waktu tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Jika daging itu adalah bagian dari syarat pesugihan, maka proses tumbal belum sepenuhnya selesai. Artinya, makhluk yang diberi persembahan belum puas dan akan terus menagih. Malam itu, Kiai Hasan menyiapkan rencana untuk datang langsung ke rumah Juragan Jarwo. Tapi ia tidak datang sendiri. Ia membawa 5 santri pilihan, semua sudah pernah ikut pengajian khusus tentang ilmu pengaman diri dan pembacaan ayat pelindung. Mereka tak berniat menyerang tapi ingin melihat langsung isi rumah yang selama ini ditutup rapat itu. Sebelum berangkat, Kiai Hasan berkata tegas, "Apapun yang kita temui nanti, jangan sekali-kali menyentuh benda apapun tanpa izin. Kita hanya mencari kebenaran." Udara malam itu terasa lebih berat. Angin bertiup dari arah kebun pisang, membawa aroma tak sedap. Warga yang melihat rombongan Kiai Hasan hanya menatap dari balik pintu rumah, tak satu pun berani ikut. Langkah mereka makin dekat ke rumah besar di ujung barat desa. Dan di balik jendela rumah itu, bayangan seseorang berdiri mematung. Wajahnya tak terlihat, tapi tatapannya terasa menusuk. Pagi-pagi sekali Kiai Hasan memanggil 2 santri seniornya, Rofik dan Dani, ke serambi pondok. Wajah Kiai terlihat makin muram. Malam sebelumnya, ia mendapat firasat kuat bahwa sumber keanehan yang menimpa desa bukan hanya berasal dari rumah Juragan Jarwo. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam yang terkait dengan asal-muasal sapi kurban yang dibagikan. "Aku ingin kalian ikut menelusuri asal sapi kurban dari Juragan Jarwo," ujar Kiai Hasan tegas. "Kita tidak bisa hanya diam di desa. Ada yang harus kita lihat sendiri." Setelah mempersiapkan bekal dan perlengkapan seperlunya, mereka bertiga berangkat menyusuri jalan setapak di luar desa Karangjati. Berdasarkan kabar dari salah satu tukang pengangkut ternak, sapi-sapi besar itu tidak berasal dari pasar biasa, melainkan dibeli dari seorang peternak tua yang tinggal di pinggir hutan timur, dekat makam tua yang sudah lama tak dirawat. Butuh waktu hampir 2 jam berjalan kaki menembus kebun karet dan ladang kosong, sebelum akhirnya mereka sampai di sebuah jalan tanah yang mulai tertutup semak. Tempat itu terasa lebih dingin dari daerah sekitarnya.
Langit pun mendadak mendung meski pagi belum lewat. "Ini tempatnya," kata Kiai Hasan sambil menunjuk ke arah deretan pohon jati yang melingkari sebuah area terbuka. Di tengah-tengahnya, berdiri beberapa batu nisan tua, beberapa sudah retak ditumbuhi lumut dan tertutup ilalang liar. Tak jauh dari situ, ada bekas kandang kayu yang sudah roboh. Di samping kandang, terdapat altar kecil dari batu yang di atasnya masih ada sisa, darah kering, bulu hewan dan tulang-tulang kecil berwarna hitam. Rafiq menahan napas. "Itu darah baru, Kiai." Kiai Hasan mengangguk pelan. Ia mulai membaca beberapa ayat pelindung sambil mendekati altar. Di sekeliling tempat itu, aroma anyir tercium samar, dan udara terasa lebih berat. Tiba-tiba Dani menunjuk ke tanah di dekat nisan yang paling besar. "Ada lubang di situ, Kiai." Mereka bertiga mendekat. Lubang itu tidak terlalu besar, namun dalamnya cukup untuk mengubur seekor kambing atau bahkan bagian tubuh manusia. Di tepinya, tanah seperti digali paksa, dan terlihat serpihan tali rafia merah, sejenis tali yang biasa digunakan dalam ritual pengikatan tumbal. Kiai Hasan mulai melantunkan doa perlindungan dan istighfar, berusaha memagari tempat itu dari gangguan. Namun saat bacaan mencapai bagian pertengahan, tanah di sekitar altar mendadak bergetar pelan. Rafiq dan Dani saling pandang, keduanya mundur setapak. Suara lirih mulai terdengar dari arah makam, seperti rintihan perempuan. Suara itu makin jelas, berubah menjadi tangisan minta tolong pelan tapi menyayat. Tangisan itu bukan berasal dari satu arah, melainkan seperti menggema dari seluruh penjuru area makam. Rafiq memegang kepalanya. "Kiai, kepala saya berat." Suara itu masuk ke dalam. Ia berjongkok, lalu menggigil hebat. Dani hendak membantu, namun sebelum sempat menyentuh Rafiq, tubuh santri itu berdiri mendadak. Wajahnya berubah tegang, matanya menatap kosong. Tangan kanannya langsung mengayun dan mendorong Dani hingga terjatuh ke tanah. "Jangan ganggu, daging itu milik kami." Suara Rafiq terdengar berat, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Kiai Hasan segera membaca doa pelindung dengan suara lantang. Rafiq meraung, lalu berlari ke arah Dani dengan tangan terangkat, hendak mencakar. Dani menghindar, berguling, ke samping, lalu bangkit. Namun ia tak menyerang balik, hanya bertahan, seperti yang pernah diajarkan Kiai dalam pengajian malam tentang ilmu perlindungan diri. Melihat situasi memburuk, Kiai Hasan mendekat dan meletakkan telapak tangannya di ubun-ubun Rafiq, membaca ayat-ayat pemutus pengaruh jin. Tubuh Rafiq kejang beberapa detik, lalu jatuh terduduk dengan nafas berat. Matanya kembali normal meski terlihat lelah. "Kiai, saya lihat sosok perempuan. Rambutnya panjang, wajahnya penuh darah. Dia menangis, minta dikeluarkan dari tanah itu. Katanya dia belum selesai." "Belum selesai?" Rafiq bicara terbata. Kiai Hasan membantu Rafiq berdiri. "Kau kerasukan, tapi sekarang sudah sadar." Dani mendekat, masih menahan nyeri di bahu. Mereka semua sadar tempat itu bukan sekadar lokasi peternakan liar. Itu tempat ritual yang digunakan untuk persembahan. Dan jika sapi kurban berasal dari sini, maka secara tak langsung, warga Karangjati telah menjadi bagian dari transaksi gaib. Sebelum meninggalkan tempat itu, Kiai Hasan menanam 4 batang lidi yang sebelumnya telah dibacakan doa perlindungan di 4 penjuru makam. Ia tak ingin makhluk dari tempat itu keluar bebas ke desa, tapi ia juga sadar ikatan antara tempat ini dengan Juragan Jarwo belum sepenuhnya terputus. Perjalanan pulang dilakukan dalam diam. Rafiq masih lemas, Dani berjalan sambil sesekali menengok ke belakang, seolah merasa ada yang mengikuti. Bahkan, Kiai Hasan, meski wajahnya tetap tenang, menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Jika benar makhluk itu sedang menagih tumbalnya, maka salah satu warga bisa jadi target selanjutnya. Dan bisa jadi sosok yang mereka dengar menangis tadi bukan hanya korban, tetapi juga pertanda bahwa pengorbanan sebelumnya belum cukup. Sesampainya di pondok, Kiai Hasan langsung memerintahkan para santri untuk berpuasa dan membaca surat Yasin setiap malam sampai malam Jumat. "Kita belum selesai," ucapnya pada Rafiq dan Dani.
Tapi malam Jumat ini, kita akan kunci semuanya. Setelah kepulangannya dari makam tua, Kiai Hasan langsung mengumpulkan para tokoh warga dan kepala RT di serambi masjid. Wajahnya serius tanpa basa-basi. Saya minta agar semua sisa daging kurban yang berasal dari rumah Juragan Jarwo tidak dimakan lagi. Simpan saja, atau kalau perlu kubur, ucap Kiai Hasan tegas. Beberapa warga tampak heran dan mulai bisik-bisik. Salah satu dari mereka, Pak Marwan, mengangkat tangan. Tapi Kiai, daging itu sudah dimasak dan dimakan banyak orang. Kenapa baru sekarang dilarang? Kiai Hasan hanya menjawab dengan tatapan dalam. Lebih baik kita mencegah daripada menyesal. Malam ini, kita semua berkumpul di masjid. Bawa keluarga. Kita zikir dan minta perlindungan. Perintah itu tersebar cepat. Anak-anak ditarik masuk ke rumah, perempuan menyiapkan bekal air minum dan sajadah. Tak lama kemudian suara beduk dari masjid menggema. Bukan untuk salat, melainkan sebagai panggilan berkumpul. Namun belum sampai sore menjelang maghrib, Juragan Jarwo datang ke pondok pesantren. Ia datang sendirian, mengenakan sarung mahal dan kemeja batik lengan panjang. Wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam. Ia masuk tanpa permisi dan langsung duduk di depan Kiai Hasan. Jadi sekarang Kiai melarang warga makan daging yang saya sumbangkan? Tanyanya pelan. Kiai Hasan tetap duduk, tenang. Saya hanya menyarankan mereka berhati-hati. Juragan Jarwo tertawa kecil, lalu mencondongkan tubuhnya. Kiai terlalu ikut campur. Saya sudah bantu desa, malah dibilang bawa petaka. Jangan-jangan Kiai yang takut karena pengaruh saya lebih besar di sini. Kiai Hasan menatap lurus. Kebenaran tidak bergantung pada siapa yang paling didengar. Saya hanya menjaga amanah. Juragan Jarwo berdiri, membenarkan letak jam tangannya lalu berkata sebelum pergi, "Kalau ada yang terjadi malam ini jangan salahkan saya. Kadang yang terlalu ikut campur malah ikut kena." Setelah kepergiannya, Kiai Hasan memanggil para santri dan membagi tugas. Rofik dan Dani menjaga pintu-pintu rumah warga di sekitar masjid. Beberapa santri lainnya disebar ke sudut desa untuk mengawasi gangguan yang mungkin muncul. Menjelang malam, suasana desa mulai berubah. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit cerah, namun hawa panas datang dari arah barat. Saat warga mulai berkumpul di masjid, beberapa anak-anak mulai mengeluh sakit kepala. Beberapa ibu merasa mual tanpa sebab. Ketika zikir dimulai, suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Mirip jeritan tapi samar, seperti tertahan di balik pepohonan. Lalu, tanpa diduga, suara tangisan anak kecil terdengar dari arah luar masjid. Pak Rido, salah satu warga, berlari keluar mencari anaknya yang tak terlihat. Namun sebelum melewati pagar masjid, tubuhnya terhenti. Matanya kosong, dan mulutnya mulai berkomat kamit sendiri. Pak Rido, teriak istrinya panik. Beberapa santri bergegas menahan tubuhnya yang mulai bergerak seperti orang kesurupan. Ia meronta, lalu mencoba berjalan ke arah rumah Juragan Jarwo. Kejadian serupa terjadi di 3 rumah lain. Beberapa orang tua tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka, berjalan seperti orang tidur sambil menyebut nama Jarwo berulang-ulang. Santri dan warga yang sadar berusaha menghalangi mereka agar tak pergi. Cepat, jangan biarkan siapapun keluar dari lingkaran masjid, teriak Dani kepada 2 santri lainnya. Sementara itu, di langit, bulan mulai naik dengan bulatan penuh. Meski belum purnama sempurna, cahaya bulan terasa menyilaukan. Ketika warga mulai membaca surat Yasin, guncangan kecil terasa di lantai masjid. Lampu gantung di langit-langit berayun pelan. Angin dingin tiba-tiba masuk lewat celah pintu. Dari arah belakang masjid, suara langkah kaki terdengar, berat dan teratur. Dani mengintip dari balik jendela, matanya membelalak. Sesosok tinggi berambut panjang melayang perlahan, kulitnya hitam legam, dan kedua matanya berwarna merah menyala. Makhluk itu tidak menyentuh tanah, melainkan bergerak melayang seperti asap tebal. Beberapa anak kecil mulai menangis ketakutan, suara zikir dipercepat. Kiai Hasan berdiri di depan jamaah, memimpin doa perlindungan dan bacaan ruqyah. Namun makhluk itu semakin dekat. Ketika beberapa santri mencoba membaca ayat kursi, di arah makhluk itu datang. Salah satu di antara mereka terlempar ke belakang seolah dihantam angin besar.
Kiai Hasan mengambil tongkat kayunya yang biasa dipakai saat khutbah Jumat. Ia berjalan keluar masjid, berdiri di tengah halaman. Dengan suara tegas ia membaca ayat demi ayat, menyebut nama-nama Allah sambil memukul tongkat ke tanah. Makhluk itu terhenti. Matanya memandang Kiai Hasan penuh kebencian. Lalu, dari arah selatan, muncul dua bayangan hitam lain, berukuran lebih kecil, namun bergerak cepat seperti bayangan kucing besar. Salah satunya menerjang pagar masjid, menyebabkan dentuman keras dan membuat beberapa warga terjatuh. Dani, Rofik, dan dua santri lainnya membentuk lingkaran sambil membaca doa pelindung. Mereka menjaga bagian luar agar makhluk itu tidak masuk ke masjid. Sementara itu beberapa warga yang kerasukan mulai kejang di lantai. Mulut mereka berbusa. Air doa. Siramkan ke kepala mereka. Perintah Kiai Hasan. Beberapa santri mengambil botol-botol air doa dan menyiramkan ke orang-orang yang kerasukan. Teriakan keras terdengar ketika air menyentuh kulit mereka, seolah terbakar. Makhluk-makhluk itu mundur perlahan. Namun Kiai Hasan tahu ini belum akhir. Purnama belum penuh dan malam masih panjang. Sebelum kembali masuk ke masjid, Kiai Hasan memandang arah rumah Juragan Jarwo. Di sana, lampu masih menyala terang. Tapi tak ada suara, sunyi. Seolah rumah itu menunggu sesuatu. Malam ini mereka mencoba mengambil yang bukan haknya. Besok malam mereka akan menagih dengan paksa, bisik Kiai Hasan. Ia masuk ke masjid dan menutup pintu. Malam masih belum selesai. Menjelang tengah malam, Kiai Hasan berdiri di pelataran masjid sambil menatap langit. Bulan purnama penuh menggantung tepat di atas desa Karangjati. Ia tahu, inilah saatnya. Dani, Rofik, kalian ikut saya. Bawa air zam-zam dan kitab kecil itu. Kita ke rumah juragan. Ucapnya sambil menyelipkan tasbih ke dalam saku. Ketiganya bergerak pelan menyusuri jalan kampung yang sudah sunyi. Santri lain tetap di masjid menjaga warga. Sesampainya di depan rumah besar Juragan Jarwo, suasana terasa berbeda. Gerbang besi terbuka setengah. Di dalam halaman, beberapa lampu menyala redup. Mereka menyelinap ke samping rumah. Rofik membuka jendela dapur perlahan. Tak ada suara dari dalam, tapi hawa hangat menyengat keluar, seolah ada bara menyala di ruangan. Begitu masuk, mereka mendengar lantunan suara asing dari arah belakang rumah. Suara itu terdengar seperti gumaman cepat dan berat, diucapkan oleh seseorang dalam kondisi tidak sadar penuh. Kiai Hasan memberi isyarat, lalu membuka pintu menuju ruang belakang. Ternyata ada tangga kecil menuju bawah tanah, tersembunyi di balik lemari kayu yang digeser ke samping. Tangga itu sempit dan curam, seperti dibuat buru-buru. Begitu menuruni beberapa anak tangga, mereka mencium bau menyengat seperti darah kering dan dupa terbakar. Ruang bawah tanah itu cukup luas. Di tengahnya, ada lingkaran yang digambar dengan darah, dengan patung besar perempuan berambut panjang, duduk di dalamnya. Di sekeliling patung terdapat sesajen, bunga, kemenyan, dan tulang manusia yang sudah menghitam. Juragan Jarwo berdiri di depan patung dengan tubuh gemetar. Ia hanya mengenakan kain putih kusam dan melafalkan mantera cepat. Sambil memegang mangkuk berisi cairan merah, "Jarwo," seru Kiai Hasan dengan lantang. Juragan tak langsung menoleh. Ia terus mengucapkan mantra sambil mengguyur cairan itu ke tanah. Dari bawah lantai tanah, muncul asap tebal, dan sesosok makhluk keluar perlahan. Wujudnya besar, tinggi, dan tidak punya wajah, hanya rongga gelap seperti lubang dalam. Dani dan Rofik spontan mundur beberapa langkah. Makhluk itu berdiri di belakang Juragan Jarwo, menjulang seperti bayangan yang hidup. "Ini akhir dari gangguanmu, Kiai," teriak Juragan, suaranya berat terdengar seperti dua suara bersamaan. Tubuh Juragan mulai berubah. Kulitnya menghitam, urat-urat menonjol di seluruh tubuh, dan matanya menjadi putih sepenuhnya. Suaranya bergema di ruang bawah tanah, seperti menggema. Dari dasar sumur, Kiai Hasan membuka kitab kecil dari balik jubahnya, lalu membacakan ayat perlindungan dengan keras. Ia mengguyur air zam-zam ke tanah sambil berjalan mendekati lingkaran darah. Makhluk itu meraung. Asap dari tubuhnya menyebar ke seluruh ruang, membuat Dani dan Rofik kesulitan bernapas. Rofik hampir tersungkur, namun Dani membantunya berdiri sambil terus memegangi botol air suci.
Juragan berteriak lalu meloncat ke arah Kiai Hasan dengan cakaran terbuka. Namun Kiai Hasan menahan dengan satu tangan sambil membacakan doa keras. Tubuh juragan terpental ke belakang, menabrak patung. Tiba-tiba, lantai ruangan bergetar. Patung Nyai Rondo memancarkan cahaya merah dari matanya. Makhluk besar di belakangnya mengeluarkan suara melengking, lalu menyerbu ke arah Kiai Hasan. Kiai Hasan berdiri di tengah lingkaran darah, membaca ayat kursi tanpa henti. Saat makhluk itu mendekat, Dani mengguyurkan air zam-zam ke tanah, dan Rofik menaburkan garam ruqyah di sekeliling Kiai. Makhluk itu mendadak berhenti seolah menabrak dinding tak terlihat. Ia meraung keras dan menggoyangkan ruangan hingga serpihan tanah jatuh dari atap. Juragan kembali berdiri, wajahnya setengah berubah, gigi-giginya tajam, lidahnya panjang, dan menjulur terus-menerus. Ia menyerang Kiai Hasan lagi, namun kali ini berhasil mencakar lengan kanan Kiai, membuatnya berdarah. Rasa perih menjalar cepat, tapi Kiai Hasan tetap berdiri tegak. Ia membuka bungkusan kecil berisi rambut dan potongan tulang yang ditemukan di makam tua. Lalu ia membacakan doa penghancur ikatan jin pesugihan. Begitu doa selesai dibaca, api muncul di sekitar patung Nyai Rondo. Makhluk itu meraung semakin keras. Juragan Jarwo mengerang, tubuhnya bergetar seperti terbakar dari dalam. Patung itu mulai retak, darah mengalir dari matanya. Makhluk hitam mundur pelan, tapi lingkaran darah di lantai mulai menghisapnya ke bawah. Dani, serahkan air terakhir. Itu, teriak Kiai Hasan. Dani berlari menyerahkan botol air zam-zam yang tersisa. Kiai Hasan mengguyurkannya ke atas kepala juragan yang tergeletak di lantai. Seketika, suara jeritan mengguncang ruang itu. Asap hitam keluar dari mulut dan telinga juragan, lalu makhluk yang tadi besar itu ikut tersedot ke dalam tanah, disertai dentuman keras. Patung Nyai Rondo pecah berkeping-keping, tulang-tulang di lantai terbakar tanpa api. Lantai ruang bawah tanah mulai retak, Kiai Hasan terhuyung, darah mengalir dari lukanya. Dani dan Rofik menopangnya keluar dari ruang bawah tanah yang mulai roboh. Begitu mereka mencapai halaman rumah, suara gemuruh dari bawah mengguncang tanah. Rumah Juragan Jarwo bergoyang hebat, lalu sebagian lantainya ambles seperti tertelan bumi. Kiai Hasan duduk di bawah pohon mangga depan rumah. Nafasnya terengah, luka di lengannya menghitam. "Sudah selesai?" tanya Dani. "Belum, tapi pintu mereka sudah ditutup. Sekarang tinggal kita jaga agar tak dibuka lagi oleh orang lain," jawab Kiai Hasan lirih. Malam itu, tak ada suara dari rumah juragan. Warga yang kerasukan mulai sadar satu persatu. Tapi Kiai Hasan tahu, pengorbanan malam ini tidak kecil. Banyak yang hampir menjadi tumbal dan dirinya sendiri membawa luka yang tidak akan sembuh dengan obat biasa. Pagi harinya asap masih mengepul dari puing-puing rumah Juragan Jarwo. Beberapa warga berkumpul di jalan, menatap sisa-sisa bangunan yang telah hangus. Api yang muncul dari dalam tanah semalam membuat seluruh bagian tengah rumah ambruk, menyisakan dinding retak dan atap yang runtuh. Tim warga mencoba mencari jejak juragan, namun tubuhnya tak ditemukan. Yang tersisa hanya kain putih hangus dan bercak darah yang telah mengering di lantai bawah tanah. 2 orang warga ditemukan tergeletak di sekitar pagar rumah. Tubuh mereka lemas dan tak sadarkan diri, seperti baru bangun dari mimpi panjang. Saat ditanyai, mereka tidak mampu mengingat apa yang terjadi, hanya berkata bahwa mereka sedang berjalan menuju suara perempuan. Di pos ronda, beberapa ibu-ibu duduk menenangkan diri. Anak-anak yang sempat mengigau kini mulai pulih, meskipun masih ketakutan jika melihat api atau mendengar suara nyanyian. Kiai Hasan terbaring di dalam kamarnya. Wajahnya pucat, tubuhnya panas dingin. Santri Dani dan Rofik bergantian menjaganya. Sesekali Kiai membuka mata dan berbisik lirih untuk menyuruh mereka terus memperbanyak zikir. Bekas luka di lengannya belum sembuh. Warnanya hitam pekat dan terasa nyeri saat disentuh. Namun ia tidak mengeluh. "Biarkan saja. Itu bagian dari harga yang harus dibayar," ucapnya pelan saat Rofik mencoba membersihkannya. Di masjid, para santri mulai mengajak warga kembali beribadah bersama. Kiai Hasan memerintahkan agar halaman masjid dibersihkan dan digunakan sebagai tempat berkumpul.
Ia ingin menjaga agar suasana kampung kembali tenang. Beberapa warga mendatangi pondok, menangis, dan meminta maaf. Mereka merasa bersalah karena telah menerima daging dari juragan tanpa bertanya lebih jauh. Namun Kiai Hasan tak pernah menyalahkan mereka. Orang awam hanya melihat kebaikan dari permukaan. Iblis pun kadang bersedekah, tapi dengan maksud tersembunyi, ujarnya saat memberi nasihat kepada para kepala keluarga. Hari-hari berikutnya, keadaan mulai stabil. Warga kembali bekerja, anak-anak bermain di sawah, dan suara azan kembali menggema tanpa gangguan. Tapi tidak semuanya kembali seperti semula. Pak Ramin, salah satu warga yang kerasukan berat, masih belum bisa berbicara dengan lancar. Kadang ia hanya menatap kosong ke arah barat dan menggumamkan kata yang tak jelas. Bu Murni, tetangga yang kehilangan kambing, mengaku sering mendengar tangisan dari arah kebun belakang rumahnya, terutama saat malam menjelang. Santri Dani yang sebelumnya membantu Kiai Hasan di rumah juragan, mulai bermimpi aneh. Ia melihat bayangan perempuan duduk di depan batu besar dengan kain putih, memanggil namanya sambil tersenyum. Meskipun belum ada gangguan nyata, ia mulai memperbanyak wirid. Malaman Rofik, yang sempat kerasukan di makam tua, juga merasa ada sesuatu yang belum selesai. Saat berjalan melewati ladang dekat hutan, ia mencium bau kemenyan dan melihat beberapa jejak kecil di tanah, seperti bekas kaki anak-anak. Suatu malam, suara azan subuh belum berkumandang, tapi Dani bangun karena mendengar pintu diketuk. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Di tanah, ia menemukan bungkusan kecil dari daun pisang berisi potongan tulang kecil dan kembang 7 rupa. Ia langsung melapor kepada Kiai Hasan. Meski dalam kondisi lemah, Kiai masih bisa duduk dan mendengar dengan tenang. Setelah diam beberapa saat, ia berkata, perjanjian lama belum benar-benar hilang. Apa yang kita hancurkan hanyalah tempat mereka berkumpul, bukan sumber kekuatannya. Keesokan harinya, Kiai meminta Rofik dan Dani menemaninya ke hutan lagi. Ia ingin memastikan tidak ada yang kembali ke makam tua. Saat sampai di sana, suasana terasa berat. Tanah masih basah meski tidak hujan. Angin tak bergerak dan suara binatang hutan menghilang. Mereka menemukan batu besar yang sebelumnya menjadi tempat sesajen masih berdiri tegak. Di sekelilingnya, beberapa bekas lilin baru terlihat, menunjukkan bahwa ada seseorang yang kembali melakukan ritual. Kiai Hasan berdiri diam, menunduk sebentar lalu menggali tanah dengan tangan kosong. Ia mengambil beberapa sisa abu dan rambut, lalu memasukkannya ke dalam botol kaca kecil. Kita belum selesai, ucapnya singkat. Sekembalinya ke desa, Kiai mulai menulis pesan dan peringatan dalam buku kecil. Ia tahu usianya tak panjang lagi, tapi warisan pengetahuan harus disiapkan untuk santri berikutnya. Ia ingin ada yang meneruskan tugas menjaga keseimbangan. Di pengajian malam, ia duduk di depan para santri dan warga yang datang. Dengan suara pelan, tapi tegas, ia berkata, banyak orang yang ingin cepat kaya. Mereka mencari jalan pintas lalu lupa bahwa semua kenikmatan dunia ada harganya. Kalau jalannya menyimpang, maka yang dibayar adalah nyawa orang lain. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Beberapa tertunduk, yang lain tampak merenung. Kita telah diselamatkan. Tapi jangan lengah. Dunia ini masih banyak dipenuhi perjanjian kotor. Dan setan tak akan berhenti menunggu pintu terbuka. Maka jangan buka jalan bagi mereka, meski dengan niat sekadar ingin rezeki berlebih. Malam itu, pengajian berlangsung tanpa gangguan. Tapi suara tangisan samar masih terdengar dari arah timur, dari balik hutan tempat makam tua berdiri. Dan Kiai Hasan tahu, meski Juragan Jarwo telah pergi, kutukan lama belum sepenuhnya padam.